Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahil. Akan datang sebagai Rasul, lalu Nabi Isa divisualisasikan menjadi Tuhan Kristen. Nggak masuk akal. Nabi Isa ini Nabi yang dilahirkan tanpa hubungan biologis. Beda dengan ente. Maryam melahirkan Isa tanpa persetubuhan dengan laki. Antum melahirkan anak, boleh begitu kira-kira? Boleh begitu? Tidak bisa, ente mesti dipompa dulu. Ada hubungan dengan suami, bergaul dengan suami, baru lahir. Isa tidak. Maryam pun kaget, perutnya sudah besar. Allahu Akbar. Karena malu di masyarakat, lari menghindar Maryam, pergi berteduh di bawah pelepah kurma. Kristen rubah nih berita acara. Kristen katakan Nabi Isa dilahirkan di kandang binatang. Innalillahi. Mana ada orang Yahudi bikin kandang pelihara kambing, beri-beri dan domba. Yahudi punya kambing, domba dan beri-beri, lembu, onta dan lain sebagainya. Mereka lepas di padang pasir, pegunungan berbatu. Tidak ada bangun-bangun kandang. Kandang dari mana ini? Datanglah malaikat Jibril. Pulang saja Maryam, karena waktunya sudah tiba. Anda akan melahirkan seorang anak laki-laki yang mempersiapkan jalan bagi datangnya Nabi yang terakhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi Isa, berita Injil yang paling berkesan di dalam dua kitab Talmud dan Al-Quran adalah tentang kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ibu bapak buka di rumah Quran surat 61 ayat yang ke-6 yang mengatakan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Nah, bagaimana mungkin Isa ada di Kristen? Coba, siapa yang ajar dari dulu itu? Nabi Isa itu adalah Nabi yang ke-24 di dalam agama Islam. Di Kristen sana itu bukan Isa, Yesus Kristus. Yesus Kristus diambil dari ketuhanan Romawi kuno, dewa Zeus, di bawahnya dewa anak, dewa matahari. Dilahirkan tanggal 25 Desember sebagai sesembahan agama Romawi kuno. Makanya Isa digambarkan sebagai terang dunia, lambangnya matahari, bukan Yesus. Inilah Al-Quran menetapkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Silakan orang Kristen mentuhankan Yesus Kristus, tapi tidak menghubungkannya dengan Nabi Isa. Datang dua golongan, satu murtad, satu mu'alaf, berdebat. Dua-dua tidak mengerti Islam, dua-dua juga tidak mengerti Kristen. Berdebat. Satu menyebut Isa adalah Tuhan, yang satu juga di sana yang mu'alaf mengatakan bahwa Isa adalah Yesus. Nah, ini dua-dua goblok. Saya kalau mau berdebat dengan orang Kristen, pernyataan saya yang pertama, saya tidak akan mengakui Tuhanmu adalah Yesus. Alasannya apa Pak Yahya? Saya sudah 14 tahun beragama Islam, berkeliling Indonesia, memberitakan kabar tentang Maulud Nabi. Masuk ke Mekah, Masjidil Haram, masuk ke Masjid Al-Aqsa, Masjid Baitul Maqdis, masuk ke Masjid Nabawiyah. Adakah saya melihat gambar foto Nabi Muhammad sementara dipeluk masih bayi oleh Khalimatus Sa'diyah yang menyusui, seperti gambar Yesus yang dipeluk? Innalillahi, hanya orang miring yang mempercaya itu. Jadi kalau orang Kristen bilang saya masuk Islam gila, bukan gila, baru sembuh dari gila. Coba lihat saja, ini acara apa sekarang? Saya mau tanya ibu bapak, acara apa ini? Acara apa? Ada nggak foto Nabi Muhammad ditaruh di apa itu, Videotron? Ada nggak? Yang ada di situ cuma nama mantan kafir Yahya Waloni. Siapa lagi tulis dengan rombongan ini?
Saya nggak pernah pakai rombongan ya. Saya ke sana kemari cuma bertiga, Ambot, bini sama anak kecil, Ibnu Syawal. Nggak ada pakai rombongan. Nanti kalau saya berombongan nanti ada yang curiga. Ah, ini berarti NU, ini berarti Muhammadiyah. Enggak, saya nggak ada dalam organisasi Islam manapun. Saya Islam. Makanya istri saya bilang sama istri saya kalau mati mah nggak usah undang organisasi Islam, kubur aja di samping kandang kambing. Supaya tidak ada orang melayat. Kalau melayat nanti bau kotoran kambing, dia nggak tahan. Tulis apa Pak di nisan? Tulis aja di situ Al-Muhtadin, supaya orang nggak tahu di mana kuburan saya. Karena begitulah dalam konsep Maulud Nabi. Yang kita pikirkan bukan hidup, yang kita pikirkan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Kematian atas izin Allah. Konsekuensi daripada hidup ini kan mati. Jangan antum hidup kalau takut mati. Memperingati Maulud, meneladani sikap dan akhlak Rasulullah supaya sebagai bekal kita nanti untuk mati. Orang Islam mati tidak ada bawa apa-apa. Pejabat-pejabat negara kuburannya dikuburkan di Karawang, Jawa Barat. Paling rendah harga kuburnya itu 200 miliar. Paling rendah 200 juta. Ada yang sampai 10 miliar, bukan 200 miliar. Ada yang sampai 10 M. Ada yang paling murah 200 juta. Kita ini mulai dari saya sampai bapak tak mampu kuburkan di situ. Duta-duta besar, bahkan seorang yang pernah menjadi duta besar beberapa negara, saya hadir waktu beliau dikuburkan hanya dengan kain kafan dibungkus. Berangkat ke rahmatullah. Yang dia bawa cuma iman dan amal soleh. Ini yang munafik-munafik tidak pikirkan, bahwa kita besok semua akan mati. Dikafir dulu waktu saya pendeta. Saya kuburkan orang Kristen, bahkan oma saya di kampung. Begitu mau meninggal dunia, dikuburkan, dikasih pakai kebaya, dipakai make up, lipstick, garis kening dari sini sampai Pakistan Selatan. Ah, Bu ya, semua barang emasnya oma saya ditaruh di atas kepala. Bahkan ada pengusaha besar yang mati beragama Kristen, berliannya, black diamondnya, semua barang kesukaannya ditaruh. Pakai jas, dasi kubu-kubu, sepatu, berangkat ke neraka. Baru saya tahu, semua dibawa ini untuk apa? Begitu datang mungkar nakir tinggal sogok. Ini sikil 1 M, ini black diamond, coba lihat batunya, mahal ini. Jangan di neraka saya, kalau boleh di surga.